Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, teman-teman semua. Ya, ini akhirnya koreksi juga. Nah, jadi ini adalah koreksi yang sangat wajar dan sangat sehat. Kenapa? Teman-teman bisa lihat indikator akhirnya selaras ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat RSI-nya udah bear div sepersekian segede gaban kayak gini dan akhirnya baru terjadi yang namanya koreksi. Teman-teman bisa lihat juga di sini ini yang pertama ada yang namanya stochnya ini adalah dot top ya, double top. Nah, ini bisa jadi agak sedikit dalam. Nah, ini gambar yang dari kemarin teman-teman bisa cek video yang kemarin dan nggak berubah dan ternyata benar-benar berhenti di sini. Nah, tapi aku yakin ini bakal jebol teman-teman kalau dilihat dari indikatornya. Jadi kita perbesar lagi supportnya. Ya, kita bakal ambil sekitar range di sini ya. Nah, ini sekitar area berapa kita hitung dulu. Bitcoin dari pucuknya mungkin dia akan koreksi sebesar kebesaran ya. Mungkin sekitar 5% mungkin ya di area sini, mungkin 5% ke area situ. Jadi artinya masih ada peluang untuk dia koreksi ke sini gitu. Nah, jadi ini wave keberapa teman-teman? Nah, kalau kita lihat, aku melihat ada pola Elliott wave di sini. Ini adalah wave 1 misalnya kita hitung dari bawah, kemudian di sini ada wave 2, di sini ada wave 3. Nah, kita udah di wave 3 dan ada wave 4 baru dia wave 5. Nah, aku targetnya nggak jauh-jauh ya teman-teman, yaitu sekitar area 49.000 itu udah dihitung kemarin. Nah, jadi ini kita nggak perlu. Nah, jadi yang menjadi permasalahan adalah misalnya kita dari sini ya, misalnya dari bawah ini, apakah ini benar titik 0 dan ini titik satunya dan ini titik 2-nya. Nah, kalau misalnya ini benar ya, kita artinya masih ada kesempatan untuk satu wave aja lagi. Ya, ingat teman-teman, kita cuma punya satu wave. Kalau misalnya ini valid, ini pasti udah sampai sini aja. Ini nggak mungkin jebol ke atas lagi. Ya, mungkin di area sekitar 49 atau 50 baru lanjutan dari Elliott wave 1 2 3 adalah pola correction ABC. Ini kemudian ke A, baru naik ke B, baru turun ke C. Nah, kira-kira nih kayak gini gitu ya. Nah, kira-kira aja tuh kayak gini pola patternnya. Ya, kenapa gitu kan? Nah, kalau kita lihat ini tuh besar banget teman-teman ya. Ini tuh ini time frame-nya kecil. Ini kita lihat time frame 4 jam. Nah, kalau kita pakai daily ya, di daily itu sebenarnya belum ada pola yang pola yang signifikan yang benar-benar lah maksudnya. Nah, dia persis kayak yang ini kemarin. Ini kan koreksi 1 2 3 4 5 ini pas ya. Baru koreksi A B C. Kemudian baru naik lagi. Nah, semoga aja kayak gitu ya. Kalau misalnya persis, ini kita bakal mengulang kejadian yang kemarin. And ya, kira-kira apakah historical repeat itself? Ya, ini 1, ini 2 teman-teman, ini 3, ini 4, ini 5. And then baru dia ada yang namanya correction ABC. Ini correction A, and then B, and then C. Nah, apakah sama akan memiliki pola dan berbentuk pola yang sama dengan yang kemarin? Nah, kita tunggu aja. Nah, kalau misalnya polanya sama, jadi habis koreksi ABC ya, habis ke wave 5 ya, kita bakal koreksi lagi. Nah, kita jaring lagi di wave 3 ya. Ingat teman-teman, kita jaring lagi wave 3, artinya kita masuknya di sini. Bisa jadi ini adalah bagian nanti di Maret. Ya, Maret berdarah, bisa jadi ini bagian Maret. Dan apakah bullnya lanjut di April? Nah, itu kita nggak tahu. Kalau misalnya ada indikasi kayak gini bentuk akumulasi pace kemudian lanjut, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi ke 70, mungkin 72 atau ATH baru bisa jadi kalau misalnya ini berhasil dia breakout atau terbang lagi. Nah, tapi yang di sini menjadi permasalahan adalah kita belum golden cross. Bisa aja nanti golden cross-nya ketika Bitcoin sudah di sini gitu kan, bisa aja udah di sini kan. Ini kan membentuk terus nih Bangkok sampai di sini ya. Kira-kira di sini ya teman-teman ya. Aku prediksikan kira-kira di 46 sini Bitcoin akan melakukan yang namanya adalah golden cross. Nah, kalau dia golden cross ya artinya kita mengulang lagi pola pattern yang kayak gini. Ya, habis koreksi dia golden cross naik sepersekian jauh dan sampai akhirnya
ATH lagi. Apakah akan terjadi repeat itself dan kita nggak punya bearish share lagi ya, hanya alam mualam yang tahu ya. Yang penting kita fokus aja dulu teman-teman sama market saat ini. Kalau misalnya bull, it's okay, nggak apa-apa, ikut aja. Kalau misalnya bear, ya udah ikut aja mau polanya kayak gimana. Jadi nggak ada maksudnya kita harus ini pasti bull, ini pasti bear gitu ya. Jadi kita harus peringatkan kapan bear berkepanjangan, kapan bull yang berkelanjutan. Jadi artinya apa? Kita bisa buat keputusan untuk membeli dan menjual. Nah, cuman itu sebenarnya. Nah, jadi kalau mau masuk kira-kira di wave berapa Bang? Kita bakal masuk di wave 3. Kalau aku ya, kalau aku maksudnya bukan kita. Nah, kalau aku bakal masuk di wave 3. Wave 3 itu di range area harga sekitar 42 ribuan lah. Ya, mungkin Bang dikit-dikit misalnya mau nge-wick di sini atau di sini 42.000 atau 41.000, it's okay. Karena kita punya satu wave lagi untuk wave 5 gitu. Nah, jadi kalau wave 5 akan terjadi correction ABC, apakah kita mau main scalp di A ke B, ini bebas terserah, yang penting di wave 5 ini udah saatnya TP. Karena dia sisa satu wave lagi loh, ya. Nah, semoga valid lah ya, semoga valid karena ini tanggal 8 ya, masih ada peluang atau kesempatan 2 hari lagi untuk terjadinya yang tidak kita inginkan ya. Semoga nggak jadi apa-apa. Intinya kalau RSI-nya udah membentuk lagi yang namanya bullish divergence, karena ini bakal ada bullish divergence besar sepertinya, kemungkinan besar ya. Misalnya nih ya, misalnya aja ya, misalnya kesini deh, mantul nih, nah baru naik lagi. Nah misalnya di sini ya, di sinilah di area perpotongan ini atau pemantulannya ini kita baru serok teman-teman. Jadi jangan masuk sembarangan, karena ini mentang-mentang koreksi kalian masuk di pola pattern yang kayak gini tuh bisa bahaya gitu ya, karena ini udah memang benar-benar overbought parah. Teman-teman bisa lihat sendiri lah, ini sempat sampai tadi ke 82 ya, 82,8, hampir 83, itu udah tinggi banget. Karena rata-rata orang mau menjual aja itu 70 udah pasti jual gitu, apalagi ini sampai 82, artinya benar-benar FOMO. Nah, di sini kita bisa melihat indikator tingkat FOMO-nya kayak gimana, teman-teman bisa aja ke sini lihat di sini, oke. Nah, ini RSI ini adalah pembaca psikologis orang, apakah FOMO, apakah enggak, apakah tren berjalan dengan normal atau tidak, apakah tren sehat atau tidak gitu. Nah, jadi ini time frame kecil, ini time frame minor, 4 jam adalah time frame yang cukup normal. Dan kalau kita lihat di satu hari ya, satu harinya baru kayak gini. Nah, ini bisa jadi ada muncul yang namanya bear diff sebelah sini. Nah, bisa jadi ininya malah bear diff kayak gini teman-teman. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja sih penjelasannya, dan semoga Bitcoin berjalan sesuai rencana ya. Jadi altcoin apa aja ntar kita bahas di next video, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman, and see you next video. Bye bye.